Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devisa Nirmala. Saya dari perwakilan kelompok 2 pengantar studi Islam akan menjelaskan materi yang pertama dan yang kedua dari makalah pendekatan studi Islam. Yang pertama, pengertian pendekatan studi Islam. Pendekatan sendiri yaitu merupakan cara seseorang untuk mempermudah mencapai tujuan yang telah dia tentukan. Pendekatan studi Islam berarti cara kerja seseorang untuk mempermudah mempelajari dan mendalami ilmu Islam secara luas sehingga tidak muncul pola pikir yang dangkal. Yang kedua yaitu pendekatan teologis dalam Islam. Pendekatan teologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan hakikat Tuhan dan keberadaannya. Pendekatan teologis dibagi menjadi 3. Yang pertama, teologi normatif, yang kedua teologi dialogis, dan yang ketiga teologi konvergensi. Teologi normatif yaitu upaya seorang dalam memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu Tuhan sehingga dia menganggap bahwa agama yang diyakininya yang paling benar. Yang kedua teologi dialogis, yaitu mengkaji agama tertentu dengan menggunakan perspektif agama lain. Yang ketiga merupakan teologi konvergensi, yaitu melihat unsur-unsur persamaan dalam agama-agama dan menyatukan unsur-unsur yang esensial dalam agama tersebut sehingga tidak nampak perbedaan-perbedaan yang esensial. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Samsyah dengan NIM 214105030022 akan menjelaskan materi tentang pendekatan filosofis dalam Islam. Kata filosofis berasal dari kata filsafat dalam bahasa Yunani yaitu philos, yang artinya cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Filsafat sendiri adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Garzaba 1973. Menurut Purwanditama 1999, filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan lain sebagainya terhadap sesuatu yang ada di dalam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan filosofis arti sematik merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran kependidikan Islam menurut konsep cinta terhadap Al-Quran dan hadis. Pendekatan filosofis arti praktis adalah sesuatu pendekatan yang penilaiannya berdasarkan akal atau rasional. Ukuran benar dan salahnya ditentukan dengan penilaian akal, apakah bisa diterima oleh akal atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriani dengan NIM 214105030027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendekatan antropologis dalam studi Islam. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Menurut ilmutuhan.com 2011, antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Adapun pengertian antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek dari manusia, terdiri dari aspek fisik maupun aspek non-fisik, dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Sedangkan pengertian pendekatan antropologis itu sendiri adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Adapun 4 kajian antropologi yaitu intelektualisme, strukturalis, fungsionalis, dan Malinowski. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro dengan NIM 212105030092 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya Elsa Febriani. Pendekatan antropologi bertujuan mengetahui titik pandang pemikiran masyarakat sederhana dan hubungannya dengan kehidupan serta
mengatakan pandangan-pandangan mereka tentang dunia. Aliran historis E. Evans Pritchard dalam penelitiannya mengatakan bahwa aliran historis adalah membandingkan struktur masyarakat dan kebudayaan yang berbeda. Claude Lévi-Strauss mengemukakan bahwa simbolis ketiga teori ini dikembangkan oleh Émile Durkheim, yaitu mengilhami banyak orang dalam melihat agama dan sisi yang sangat sederhana, sekaligus menggabungkan secara struktur. Objek dalam antropologi agama adalah manusia dalam kaitannya dengan agama, yaitu bagaimana pikiran, sikap, dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan yang gaib. Jadi, bukan kebenaran yang ideologis berdasarkan keyakinan dan kepercayaan menurut agama itu masing-masing yang menjadi titik perhatian studi, melainkan kenyataan yang nampak berlaku, yang empiris. Jika demikian, dengan cara ilmiah atau metode yang bagaimana kita dapat mempelajari lebih lanjut. Dalam hal ini, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk studi antropologi agama, yaitu dengan mempelajari dari sudut secara sejarah, dari sudut ajaran yang bersifat normatif, atau dengan cara deskriptif, atau dengan cara yang bersifat empiris. 4 cara tersebut dapat saling bertautan dengan saling mengisi satu sama lain. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.